Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Gus Ali. Jadi gue sebenarnya ini lagi buru-buru ke BMW Motorrad Indonesia karena gue sebenarnya janjian sama teman gue. Tapi gue pikir sekalian aja deh, sekalian kita ngobrol. Jadi ada satu topik yang emang dari dulu gue kepengen, gak dari dulu sih, dari pertengahan tahun 2020 lah kepengen gue bahas. Tapi karena melihat kasusnya juga makin meningkat, bukan corona nih ya, tapi kasusnya makin aneh-aneh, jadi gue juga baru sempat bahas sekarang. Nah, gue ini kepengen bahas 2020 tahun terburuk untuk permotoran Indonesia. Apakah itu betul? Jadi gue kepingin kayak sharing-sharing sedikit tentang kasus 2020 ini. Nah, kenapa 2020 tahun terburuk bagi gue buat anak-anak motor Indonesia? Karena gue melihat dalam, by the way, gue kalau bawanya agak hati-hati karena gue pakai full box ya. Jadi gue bakal aneh sedikit bawanya, nggak filtering banget. Nah, jadi gue itu, nah kayak ini nggak bakal bisa diambil nih. Gue ini melihat 2020 ini sebagai tahun terburuk permotoran Indonesia karena gue melihat kasus-kasus yang pertama, masyarakat sudah mulai muak sama yang namanya anak motor. Jadi ya pertama udah muak namanya San Mori, itu masyarakat udah tahu loh. Apa tuh San Mori udah nggak suka gitu loh. Habis itu ada kasus baru lagi yang kemarin knalpot digetokin satu-satu tuh. Itu juga kayak what the fuck gitu kan. Habis itu juga sekarang kita ngelihat setahun terakhir ini gitu loh. Nah, gue sih ngelihatnya dari yang 2020 awal ini sih, kasus yang pertama tuh yang razia kabur itu ya. Razia kabur itu udah corona belum sih? Udah kan. Jadi kan yang pertama razia kabur itu udah parah banget karena aduh iya ini motor depan gue nggak fokus, kayak lihat kanan lihat kiri. Terus pertama yang razia kabur, habis itu kasus San Mori versus warga, habis itu aduh udah, kita baru ngomongin kasus aja tuh udah banyak gitu loh. Habis itu sekarang kita ngomongin attitude anak-anak motor tersebut. Attitude anak motor ini gue ngeliat banyak banget perubahan yang makin kesini makin gak bagus menurut gue ya, menurut gue ini. Jadi kalau menurut kalian bagus ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau menurut gue makin kesini semuanya itu jadi lebih ke pamer gitu loh. Jadi kita semua termasuk gue karena gue pun sempat terbawa. Kita terlalu fokus untuk bukan menunjukkan hal baik atau bukan menjadi baik-baik aja, malah kita nih lebih ke ngerusuh. Dan ada lagi sekarang lebih cenderung ke pamer harta, pamer skill, pamer kebodohan. Dan kalau nggak ada itu semua ya pamer yang ada aja. Jadi kayak kita itu, kenapa gue bilang kita, karena gue juga anak motor kan. Kita itu jadi malah lebih fokus untuk mendapatkan pengakuan gitu loh. Padahal anak-anak motor ini sudah ada pengakuan dari dulu gitu loh. Dan sekarang kita lebih berkubu-kubu. Cuma karena beda cc aja sekarang bisa berkubu-kubu. Beda cc-nya tuh bukan cuma mau chill, tapi 150 sama 125 aja bisa nggak riding bareng karena perbedaan 25 cc yang nggak penting itu. Jadi kayak oh my god, kita terlalu ngurusin hal nggak penting selama corona ini, sampai kita membuat drama-drama sendiri kalau gue ngelihatnya gitu loh. Habis itu sindir-sindiran di sosmed cuma karena perbedaan motor. Kayak orang-orang ini nyindir motor-motor lain. Ya pertama sih mungkin bercandaan ya, tapi dari bercandaan ini jadi kebiasaan. Habis itu dari kebiasaan jadi bad habit gitu loh. Jadi semua itu berawal dari canda. Gue ngelihatnya berawal semuanya dari bercandaan, habis itu jadi kebawa gitu loh. Habis itu kita ngelihat kayak TikTok ini, ya Allah, gue ngelihat TikTok, sumpah gue ngelihat TikTok isinya kalau anak motor nih kenapa nggak enak semua ya, beneran loh, kayak nggak enak semua. Paling ujung-ujungnya yang aman tuh bahas modifikasi, sisanya kayak ujung-ujungnya pamer. Kalau lu berani tikung cewek gue, lewatin dulu gue, habis itu nunjukin motornya. Maksud gue, lu nunjukin motor lu yang motor kecil sampai lu nunjukin motor lu yang udah gede banget. Dia di atas langit masih ada langit gitu loh. Maksud gue, why, for what gitu loh. Kenapa lu harus menunjukkan kayak sesuatu hal yang kayak begitu? Apa
Apa nggak malu gitu loh. Mungkin awalnya bercandaan tapi ujung-ujungnya orang baper juga loh, sampai ada yang ketemuan, ada yang masalah. Jadi kayak ya Allah, buat apa kita terlalu fokus ke hal yang nggak penting gitu sampai lupa untuk care satu sama lain gitu loh. Gue sempet kayak mau hampir ke bawah gitu loh, kayak anjir gue bales aja, gue buat gini kayak seru. Tapi pas gue pikir-pikir 5 tahun lagi gue lihat konten kayak gitu, kayak apa ya, nggak malu gitu loh. Habis itu nanti kalau udah makin lama gue punya anak misalnya gitu, bah ngapain buat konten gini, bahlul gila ya kali anak gue gitu aja ya. Tapi maksud gue gitu lah, kalian paham kan maksud gue. Jadi gue ngelihat permotoran Indo, mungkin bukan cuma permotoran kali ya, gue nggak lihat yang gaming gitu-gitu, gue nggak lihat sih. Mungkin yang sana juga merasakan perubahan, tapi gue ngelihat sejak ada TikTok ini, orang-orang jadi kayak cenderung bikin konten tuh awalnya fun-fun aja, habis itu jadi cenderung ke pamer, habis itu jadi begitu nyindir. Jadi kayak sekarang tuh apalagi ada kayak Instagram, Facebook, dimana disediakan kalian untuk menghujat something gitu loh. Wah, dia mau ke kiri, ke kanan. Jadi sudah awalnya menghujat something tuh oke deh, ada yang nggak baperan, tapi kan banyak juga yang baperan. Maksud gue, kenapa kita harus membuang-buang waktu untuk menghujat something gitu loh? Ya kan, jadi kayak why are we doing this gitu loh. Dan gue dulu juga kayak mikir, kayak dulu gue nggak suka ban cacing, gue hujat gitu-gitu. Gue sekarang mikirnya boleh nggak suka, tapi kalau itu nggak safety ya tegur gitu-gitu. Tapi menyediakan tempat dan waktu untuk menghujat something itu, gue kayak apa iya harus gitu loh. Gue bukan baper atau apa ya, motor gue sering banget dibilang fiction modif, mesin TVS sering banget, dan gue suka gitu, bahkan gue bercandain gitu loh. Karena gue kalau masalah motor gue diapa-apain, gue bodo amat. Karena gue pakai motor ini gue seneng, gue suka, dan orang mau gimana ya itu hak orang. Tapi saat sudah termasuk community yang nggak suka, habis itu drama, itu gue sedih juga ngeliatnya gitu loh. Yang awalnya bercandaan jadi malah habit. Jadi ini sekedar sharing aja sih. Gue ngeliatnya juga gimana ya, kayak sedih banget gitu. Dan menurut gue tahun 2020 ini adalah tahun terburuk untuk attitude permotoran Indonesia sih. Coba kita sebutin satu-satu ya. Razia kabur, habis itu attitude yang begitu-begitu, balap liarnya bukan cuma moge juga. Nggak moge sih, moge ada beberapa gitu oknumnya. Habis itu juga ngelihat attitude sekarang ini, kayak banyak banget anak baru kayaknya, di anak-anak Sunmori, anak-anak community motor. Jadi kayak masih kaget sama hal ini. Jadi ya mungkin mereka belum tahu. Dan gue sih belajarnya gini, orang kalau belum tahu something, lu hujat, lu marahin, malah jadi bertingkah. Jadi gue sekarang mikirnya sih, daripada gue melawan hal-hal kayak gitu dengan keras kayak gue dulu, dan kayak motovlogger settingan, helm KW gue kerasin gitu, efeknya ternyata nggak ada. Gue kepengen mencoba gini, gue kepengen mencoba kayak apapun yang menyimpang di permotoran Indonesia, ayolah kita omongin bareng-bareng, ayolah kita cari jalan keluarnya. Jangan kita musuh-musuhan, jangan kita kubu-kubuan. Walaupun pasti tetap ada kubu-kubuan, karena akan selalu ada kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita ngomongin ini panjang banget, karena kasusnya banyak banget. Wanjir, mobil mau nyalip lain saya itu pak. Itu aja sih. Gue kalau mau bahas mungkin bisa jadi podcast. Nanti coba deh gue coba ngobrolin sama Mr. November, mungkin bisa kita jadiin konten bareng untuk dibahas pak. Jadi kalau kita bahas ya panjang jadinya. Jadi itu aja deh dari gue. Kalau kalian ada tambahan, mungkin perubahan-perubahan yang kalian rasakan juga, kalian sharing aja di komentar, nanti kita obrolin lagi. Dan kedepannya gue juga kepingin bahas-bahas gini. Jadi kayak warga versus Sunmori, habis itu cara attitude pakai knalpot aftermarket atau racing gitu kan. Jadi biar kalian tahu juga kalau misalnya kalian udah ganti knalpot, jangan kalian begini, atau
kalian lebih baik begitu gitu. Jadi kepengen banyak sharing sih gue. Oke deh, itu aja dari gue. Thank you for watching. We see you in the next video and goodbye.